Kita akan membahas tentang kinetika peluruhan inti. Kinetika peluruhan inti radioaktif mengikuti hukum laju orde pertama. Laju reaksi untuk orde pertama dinyatakan sebagai V sama dengan K kali konsentrasi reaktan. Sedangkan untuk kinetika peluruhan inti, laju itu dinyatakan sebagai aktivitas radioaktif, yaitu A sama dengan lambda kali N, di mana lambda adalah konstanta peluruhan atau konstanta disintegrasi, sedangkan N adalah jumlah inti atom. A adalah aktivitas radioaktif dengan satuannya yaitu peluruhan per second atau becquerel atau Becquerel. Kemudian lambda itu adalah konstanta peluruhan atau konstanta disintegrasi, satuannya adalah per second. N adalah jumlah inti atom. Untuk aktivitas radioaktif A itu dapat juga dinyatakan dalam satuan Curie, di mana 1 Curie 1 Ci itu sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 becquerel Bg. Mengapa terjadi peluruhan inti? Jadi beberapa unsur di alam itu tidak stabil. Agar stabil maka terjadi peluruhan. Peluruhan terjadi pada sebuah nuklida induk dan akan menghasilkan nuklida anak. Di nuklida induk terjadi peluruhan sehingga menghasilkan nuklida anak. Misalkan suatu nuklida A tidak stabil, meluruh menghasilkan nuklida B. B tidak stabil, meluruh menghasilkan nuklida C. C tidak stabil, meluruh menghasilkan nuklida D. A di sini adalah sebagai nuklida induk, sedangkan B, C, dan D adalah nuklida anak. Kemudian selanjutnya, untuk menentukan massa atau jumlah sisa peluruhan, maka kita bisa menggunakan rumus hukum laju terintegrasi orde 1, yaitu ln nt minus ln n0 sama dengan minus lambda kali T. Mana NT ini adalah jumlah inti setelah meluruh, N0 itu adalah jumlah inti mula-mula, T adalah waktu meluruh. Dalam kinetika peluruhan inti juga dikenal istilah waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan agar jumlah inti tidak stabil berkurang hingga setengah dari nilai awal. Bahkan terdapat 64 gram nuklida tidak stabil, setelah selang beberapa waktu menjadi 32 gram, menjadi setengahnya. Waktu yang diperlukan untuk menjadi setengahnya inilah yang dinamakan sebagai waktu paruh atau T setengah. Waktu paruh untuk peluruhan inti itu T setengah sama dengan 0,693 per lambda.
T setengah adalah waktu paruh. Lambda adalah konstanta peluruhan. Dengan satuannya per second. Misalkan diketahui waktu paruhnya, kemudian waktu untuk meluruh, juga diketahui jumlah zat awal, maka untuk mencari jumlah zat setelah meluruh, kita dapat menggunakan rumus, yaitu NT sama dengan setengah pangkat T waktu meluruh per waktu paruh T setengah dikali NO, yaitu jumlah zat awal. NO adalah jumlah zat awal, T di sini adalah waktu meluruh, kemudian NT di sini adalah jumlah setelah meluruh, jumlah zat setelah meluruh. Lanjut ke contoh soal yang pertama, yaitu pendeteksi asap mengandung sejumlah kecil amerisium 241 yang memiliki waktu paruh 1,7 kali 10 pangkat 5 hari. Jika pendeteksi tersebut mengandung 0,22 mg AM241, berapa aktivitasnya dalam becquerels dan microcuries? Yang ditanya adalah aktivitas, yaitu A sama dengan lambda dikali N. A sama dengan lambda itu sama dengan 0,693 per waktu paruh T setengah. Diketahui waktu paruh T setengah yaitu sama dengan 1,7 kali 10 pangkat 5 hari. Kita jadikan detik, yaitu dengan mengalihkannya dengan dikali dengan 3600, yaitu sama dengan 1,47 kali 10 pangkat 10 second, detik. Kemudian diketahui N nya sama dengan 0,22 mg. Ini harus diubah ke jumlah atom, yaitu mengubahnya ke mol terlebih dahulu, baru ke jumlah atom. N sama dengan 0,22 mg itu sama dengan 0,22 dikali 10 pangkat min 3 gram. Kita bagi AR nya, yaitu 241 gram per mol, sehingga didapatkan 9,1 kali 10 pangkat min 7 mol, dimana 9,1 kali 10 pangkat min 7 mol kita akan ubah menjadi jumlah atom, yaitu dengan mengalihkannya dengan bilangan Avogadro. Kita kalikan dengan bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23, sehingga didapatkan jumlah atom yang sama dengan 5,5 kali 10 pangkat 17 atom. Dan kita masukkan di sini A sama dengan 0,693 per waktu paruhnya, yaitu 1,47 kali 10 pangkat 10 second dikali jumlah intinya, yaitu 5,5 kali 10 pangkat 17 atom.
kita dapatkan nilai A nya sama dengan 2,6 kali 10 pangkat 7 peluruan per detik atau becquerel atau Becquerel. Yang ditanyakan di soal adalah aktivitas dalam becquerels dan microcuries, di mana 1 curies itu sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 becquerel, sehingga A sama dengan 2,6 kali 10 pangkat 7 dibagi 3,7 kali 10 pangkat 10 didapatkan yaitu 7 kali 10 pangkat min 4 curies. Agar jadi microcuries dikalikan 10 pangkat 6 sehingga didapatkan yaitu 7 kali 10 pangkat 2 microcuries. Lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu berapa persen cesium klorida CaCl2 yang terbuat dari cesium 137 yang merupakan beta emitter dengan waktu paruh 30,1 tahun yang tersisa setelah 160 tahun. Apa senyawa kimia yang terbentuk? Ini apa senyawa kimia yang terbentuk dari hasil peluruhan cesium 137. Cesium itu memiliki nomor atom 55, mengemisikan partikel beta. Beta memiliki massa 0 dan muatan -1, sehingga unsur yang dihasilkan dari peluruan beta ini adalah unsur dengan nomor atom 56 dikurangi 1, 55 dengan nomor massa 137. Unsur dengan nomor atom 56 adalah barium, Ba. Sehingga senyawa yang dihasilkan adalah BaCl2. Selanjutnya yaitu yang tersisa setelah 160 tahun meluruh. Berarti kita bisa menggunakan rumus NT sama dengan setengah pangkat T waktu meluruh per T setengah waktu paruh dikali N0. NT sama dengan setengah pangkat T waktu meluruhnya adalah 160 tahun per waktu paruhnya yaitu 30,1 tahun dikali mula-mula yaitu 100%. NT sama dengan setengah 160 bagi 30,1 adalah 5,3 dikali 100%. T sama dengan setengah pangkat 5,3 adalah 0,025 dikali 100%, yaitu yang tersisa setelah meluruh 160 tahun adalah 2,5%. Seperti itu.